Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja. Baik, dalam mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi, saya Lukman akan menjelaskan tentang ragam TIK. Yang akan kita bahas yaitu pertama, TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Yang kedua, pemanfaatan TIK. Yang ketiga, penerapan TIK dalam bidang pendidikan. Yang keempat, ragam TIK-nya itu sendiri. Dan yang terakhir, TIK sebagai alat bantu pembelajaran. Baik, kita kembali ke slide yang pertama. Saya akan menjelaskan dulu tentang TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Yang pertama, yaitu setiap pemangku kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Yang kedua, informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan yang harus diolah melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, membagi pengetahuan antara peserta didik dengan yang lainnya bersifat mutlak dan tidak berkesudahan. Yang keempat, belajar mengenai bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien bagi pengajar, peserta didik, dan stakeholder. Dan yang terakhir itu belajar ada proses seumur hidup yang berlaku bagi individu atau manusia. Pemanfaatan TIK itu sendiri, beragam definisi dapat ditemukan untuk e-learning Victoria Altinio. Misalnya, menyatakan bahwa e-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan formal maupun non-formal yang menggunakan jaringan komputer atau intranet maupun extranet untuk pengantaran bahan ajar, interaksi, dan atau fasilitasi. Untuk pembelajaran yang sebagian prosesnya berlangsung dengan bantuan jaringan internet, sering disebut online atau learning. Penerapan TIK itu sendiri dalam bidang pendidikan. Kita sebagai guru harus tahu penerapannya dalam bidang pendidikan. Ensata Dictionary mendeskripsikan telematik sebagai telecommunication atau informatics, telekomunikasi atau informatika. Meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission, pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin belajar, membuat simulasi, proses-proses yang rumit, animasi, proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Ragam TIK. Nah, yang akan saya jelaskan ragam TIK. Ragam TIK itu ada beberapa perangkat yang dibutuhkan. Yang pertama, beberapa perangkat TIK berbasis elektronik dan berbasis internet. Berarti ragam TIK itu ada dua basis, ada pertama berbasis elektronik, yang kedua berbasis internet. Berbasis elektronik contohnya yaitu telepon, faximile, telegraf, pager, walkie-talkie, notebook, e-kamus, television, dan cash register. Untuk berbasis internet yaitu web, email, ATM banking, sosial media, dan e-business. Yang terakhir yaitu TIK sebagai alat bantu pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyata. Yang kedua, memberikan ilustrasi sebagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Yang ketiga, pelajaran diharapkan melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih bebas dan mandiri. Yang keempat, akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi antara peserta didik dan pengajar. Dan yang terakhir, rasio antara pengajar dan peserta didik, proses pemberian fasilitas. Nah, sekian yang saya bisa jelaskan tentang ragam TIK dan jenisnya. Sekian kurang lebihnya, saya minta maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan isi di kolom pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.